Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan pada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Nah, saya Safira Octaviola sebagai pemimpin kelompok hari ini. Nah, jadi sebelum kita memasukkan kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi teman-teman, udah pada tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, jadi teman-teman, udah pada tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, jadi konseling kelompok atau biasa disingkat menjadi KKP adalah layanan dalam BK yang memberikan bantuan kepada individu dalam suasana kelompok. Nah, ini tuh untuk mengentaskan permasalahan yang ada pada diri individu tersebut. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya itu yang pertama meningkatkan kepercayaan diri, kemudian yang kedua itu mampu berbicara di depan umum, dan yang ketiga itu mampu memberikan pendapat. Nah, adapun kegiatan konseling kelompok ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu tahap pembentukan. Nah, kita sekarang lagi ada di tahap pembentukan ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu tahap peralihan, yang ketiga itu tahap kegiatan, dan yang keempat itu tahap pengakhiran. Nah, jadi saya harap teman-teman datang ke sini dengan sukarela tanpa keterpaksaan dari siapapun. Dan saya harap teman-teman ini terbuka nantinya dalam menyampaikan permasalahan yang ada di diri teman-temannya. Dan saya harap apa yang kita bahas di sini cukup sampai di sini aja teman-teman, karena ini bersifat rahasia, jangan sampai nanti dibawa keluar. Dan saya harap teman-teman duduknya dijaga dan ucapannya mohon dijaga ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah pada saling kenal belum nih? Belum. Nah, jadi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Oke. Kita mulai dari kakak ini ya, kenalan, sebutkan nama dan hobinya. Kemudian kakak yang sebelahnya sebutkan dulu nama kakak ini dan hobinya, baru perkenalkan nama kakak. Bisa? Bisa. Oke, kakak dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun. Nah, hobi saya itu memasak. Masya Allah. Kakak yang sebelahnya Bilang kakak ini dulu. ya. Oh ya, nama kakak ini Kak Ainun, hobinya memasak. Kalau nama saya Hasanah, hobinya bernyanyi. Masya Allah. Kakak ini namanya Kak Ainun, hobinya memasak. Kak ini Hasanah, hobinya bernyanyi. Nama saya Aulia, hobinya membaca. Masya Allah. Yang sebelahnya Kak ini Kak Ainun, hobinya memasak. Terus kakak ini Kak Hasanah, hobinya bernyanyi. Kakak ini namanya Aulia, hobinya membaca. Perkenalkan, nama saya Dina, hobi saya olahraga. Hobinya adalah Kak Ainun, hobinya adalah memasak. Lalu kakak ini adalah Kak Hasanah, hobinya adalah bernyanyi. Lalu ada Kak Aulia yang hobinya membaca. Dan di sebelah saya ini namanya Kak Dina, hobinya olahraga. Sedangkan saya sendiri, nama saya adalah Dwi, hobi saya membaca. Sama kayak Kak. Masya Allah. Sekolah di sekolah. Jadi saya dengar kakak ini namanya Kak Ainun, hobinya memasak. Kakak ini sebelahnya Kak Hasanah, hobinya bernyanyi. Kakak ini sebelahnya Kak Aulia, hobinya membaca. Sebelahnya Kak Dina, hobinya berolahraga. Sebelahnya lagi Kak Dwi, hobinya membaca. Perkenalkan, nama saya Nabila, hobinya juga membaca. Namanya Kak Ainun, hobinya memasak. Hasanah, hobinya bernyanyi. Aulia hobinya membaca. Kak Dina hobinya olahraga. Bantu orang tua. Kak Dwi hobinya membaca. Kak Nabila hobinya membaca. Kalau saya, nama saya Indra Dewi, hobinya membaca. Kakak coba sebutin teman-temannya nih. Ini nama dari Kak Hasanah, hobinya bernyanyi. Ini Kak Aulia, hobinya membaca. Kak Dina,
hobinya itu olahraga, Kak Dwi hobi membaca, Kak Nabil hobi membaca, Kak Ina hobi membaca. Jadi udah pada sering kenal ini kan? Bisa kita lanjut? Bisa. Jadi udah pada saling kenal kan? Saya jelaskan kembali bahwa KKP ini adalah layanan dalam BK yang memberikan bantuan kepada individu dalam suasana kelompok. Nah, itu untuk mengentaskan permasalahan di dalam diri individu tersebut. Nah, apakah teman-teman bersedia apabila kegiatan ini dilanjut di minggu depan? Bersedia. Oke. Apakah duduknya ada nyaman? Udah nyaman. Nah, jika ada yang ingin permisi boleh dari sekarang ya teman-teman. Jadi di sini saya persilakan kepada teman-teman untuk menceritakan apa permasalahan dari diri teman-teman. Bisa dimulai dari Kak Indah. Saya kurang percaya diri apabila bicara di depan umum. Kemudian Kak Nabila. Nah, kalau permasalahan saya itu saya sering terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian lanjutkan Kak Dwi. Kalau saya takut dan tidak percaya diri ketika berada di lingkungan luar. Selanjutnya Kak Dina. Kalau saya sering merasa ragu dalam menjalankan sesuatu. Selanjutnya Kak Aulia. Kalau saya sering merasa kepikiran apabila melakukan kesalahan akan ketakutan berlebihan. Selanjutnya pada Kak Hasana. Kalau masalah saya seringkali merasa overthinking dalam segala hal. Nah, yang terakhir ini Kak Ainun boleh disampaikan. Kalau saya itu sering merasa kesulitan tidur. Iya. Nah, jadi dari permasalahan teman-teman tadi kita simpulkan bahwa kebanyakan itu overthinking ya, kayak dari rasa takut berlebihan, kurang percaya diri. Nah, overthinking ini yang mengakibatkan kurangnya percaya diri, ketakutan berlebihan. Nah, overthinking juga bisa mengakibatkan kesulitan tidur ya teman-teman. Nah, sering merasa kepikiran dalam hal apapun itu. Nah, jadi overthinking ini bisa mengakibatkan seseorang tuh selalu merasa resah dan cemas. Nah, jadi sepertinya teman-teman udah pada bosan ya? Iya. Kita main games dulu ya. Oke. Ada hadiah Bu? Udah ada. Jadi kita main games dulu ya. Ini saya bagikan kertas pada teman-teman ya. Pulpennya fungsian aja ya. Iya, Bu. Bu. Nah, ini yang tiga ini mengapa? Ini karena
sampai anak TK. Oke, jadi kita mau tadi mengapa sana. Oke, kita mulai dari Kak Ainun mengapa, kemudian dijawab oleh Dwi karena. Bisa. Oke, bisa dimulai. Bisa. Oke. Oke, mengapa? Mengapa kita cuma teman? Jawab. Karena selalu dijadikan second choice. Mengapa dimulai dari Kak Aulia, kemudian karena dari Kak Dina. Oke. Mengapa dia lebih memilih orang lain? Karena setiap orang ada masanya. Selanjutnya mengapa dari Kak Hasana dan karenanya dari Kak Indah. Oke, mengapa dia selalu membuatku deg-degan? Karena dia jodohmu. Jadi tinggal satu lagi ya dari penampilan mengapa dari saya ya. Mengapa dia tidak memilih saya? Karena kamu bukan yang dia mau. Oke, udah happy? Belum. Balas kan. Oke, nah jadi karena kita sudah di penghujung waktu dan di mana kegiatan kita akan segera berakhir. Nah, saya ingin teman-teman ini menyampaikan kesannya pada kegiatan hari ini.
Saya teruskan kembali pada teman-teman bahwa apa yang kita bahas di sini cukup sampai di sini saja ya, bisa? Bisa. Saya ini teman-teman menyampaikan kesannya dalam kegiatan hari ini itu apa sebenarnya dari Kak Indah? Kesannya seru dan bermanfaat, nggak cuma sharing, tapi juga dapat solusi yang nyata. Nah, dari konseling kita hari ini, pesan yang saya rasakan, saya tuh jadi bisa belajar cara mengatur pikiran yang kadang suka lari kemana-mana dan terkadang mengambil keputusan dengan pertimbangan yang banyak. Padahal jika dipikirkan dengan benar, pasti tahu keputusan yang kayak mana. Lanjut, pesan dari saya pengen ikut lagi dalam konseling ini karena rasanya itu nyaman dan membantu banget. Nah, kesan dari saya, akhirnya konseling ini bikin saya lebih tenang dan nggak sesering dulu mikir hal yang belum tentu terjadi. Itulah overthinking. Kalau pesan dari saya jadi lebih mengenal diri sendiri dan ternyata selama ini saya terlalu keras sama diri sendiri. Oh, kasihannya. Ayo, Kalau dari saya, ngobrol bareng kayak gini tuh sebenarnya bikin hati saya lebih lega, lebih nyaman. Dulu cuma bisa dipendam, sekarang ada yang mendengarkan cerita saya. Kalau saya itu saya dapat banyak tips yang simpel dari kegiatan ini, tapi ngaruh banget ya ternyata kita bisa kok ngurangin overthinking. Oke, jadi saya ingin mendengar nih bagaimana teman-teman dalam berpikir, merasa, bersikap, dan juga bertanggung jawab tentang kegiatan hari ini. Dimulai dari Gatin ya, gantian dari Kak Ainun. Oke, saya itu berpikir overthinking itu bisa kok jadi kebiasaan kita kalau kita bisa mengatur overthinking itu gitu. Kemudian saya merasa ya saya agak malu awalnya, tapi akhirnya senang bisa terbuka. Nah, saya bersikap, saya mau latihan berpikir realistis dan kasih jeda ke otak. Saya harus bertanggung jawab dan saya siap berkomitmen nih untuk nggak larut terus dalam pikiran saya sendiri. Kalau saya, untuk yang pertama berpikir itu, saya sadar bahwasanya overthinking itu cuma bikin capek. Dan saya juga merasa dalam hal ini saya merasa lega karena bisa sharing sama kawan-kawan, sama teman-teman, dan saya akan bersikap lebih tenang dan gak buru-buru memikirkan hal negatif, serta saya akan bertanggung jawab untuk sering melatih dan mengontrol pikiran saya supaya gak kebawa terus dengan pemikiran yang berlebihan. Kalau menurut saya, pikir yaitu pikiran negatif yang cuma hanya membuat saya tambah stres. Kemudian rasa, sebut semuanya deh. Lalu saya merasa tenang setelah dengerin pengalaman dari teman-teman dan saya bersikap bakal berhenti mikir yang belum tentu kejadian. Selanjutnya bertanggung jawab, saya akan lebih fokus ke hal yang bisa aku kendalikan. Nah, kalau saya berpikir ternyata dengan ngomongin masalah, hati ini bisa lebih tenang. Dan saya merasa lebih dihargai karena didengarkan. Dari situ saya bersikap, saya akan lebih sering cerita ke orang yang bisa dipercaya. Dan akhirnya saya akan bertanggung jawab, akan jaga hubungan baik dan saling mendukung. Saya berpikir kalau overthinking itu sering muncul karena saya terlalu suka mikirin omongan orang lain. Lalu saya merasa kalau saya itu lelah juga karena selama ini nyimpen semuanya sendiri. Nah, saya bersikap, saya mau belajar buat lebih percaya diri dan cuek aja sama komentar negatif dari orang lain. Saya akan fokus memperbaiki diri, bukan menyenangkan semua orang. Lanjut ke yang sebelahnya. Nah, setelah melakukan overthinking, saya jadi berpikir ternyata overthinking itu bikin saya ragu dan gak percaya diri terhadap diri saya sendiri. Dan saya merasa dengan ada overthinking itu dia buat saya sedih dan tapi sekarang saya jadi tahu penyebabnya apa gitu kan. Dan saya bersikap bahwa dan saya akan bersikap
Saya itu mencoba berani mengambil keputusan tanpa memikir terlalu lama. Setelah itu saya akan bertanggung jawab. Saya siap hadapi hasil apapun dari keputusan yang saya ambil. Kalau dari saya berpikir nggak semua hal yang harus dipikir sampai detail banget. Dan saya merasa lebih rileks setelah diskusi bareng kelompok. Dan bersikap saya akan lebih santai dan terbuka dengan diri sendiri. Serta bertanggung jawab, saya akan jaga keseimbangan antara mikir dan bertindak. Nah, jadi karena waktu kita ini terbatas, jadi teman-teman kita akan mendiskusikan ini dalam waktu yang selanjutnya nanti. Apakah teman-teman setuju? Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, ada nggak nih dari teman-teman pesan untuk yang lainnya? Pas yang dari siapa dulu? Oke, dari siapa dulu? Oke. Pesan saya hari ini, overthinking bisa dilawan dengan tindakan kecil. Mulai dari hal simpel, seperti tarik nafas, nulis, bicara, jadi semangat. Kalau dari saya pesannya untuk teman-teman jangan simpan semua sendiri. Karena cerita itu bukan berarti lemah, tapi bentuk peduli pada diri sendiri. Pesan dari saya, belajar tenang itu penting. Tenang bukan berarti diam, tapi sadar apa yang perlu ditindaklanjuti. Oke, lanjut. Saya. Pesannya untuk hari ini janganlah terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Kamu tuh sedang belajar dan itu juga sudah langkah besar. Lomaisa, banget ya Kak. Ya, Kak, saya mau ngasih pesan untuk hari ini. Pikiran itu bisa dilatih kok. Overthinking bukan akhir segalanya, tapi awal buat belajar lebih bijak. Sebenarnya nggak semua hal yang harus dipikir dalam-dalam, kadang cukup jalani dan nikmati prosesnya. Pesan dari saya, lelah mikir itu nyata. Jadi jangan lupa istirahatkan pikiran, bukan cuma tubuh namun hati juga perlu istirahat. sudah kegiatan hari ini. Nah, saya akhiri kegiatan ini dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi, berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya serta mau jujur dalam kegiatan di hari ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.